dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh menjadi wasilah bertambahnya keberkahan usia kita, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hari ini mohon maaf ya, tidak sesuai jadwal. Kita masih melanjutkan parenting ya, ilmu mendidik kepada anak, khususnya hari ini bagaimana mendidik anak laki-laki ya. Kita sebagai orang tua di rumah, sebagai guru ya di sekolah, bagaimana ada perbedaan dalam mendidik antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di sini dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ya bagaimana mendidik anak laki-laki dan menjaga ar-rujulah ya, maskulinnya gitu ya. Nah, jangan sampai misalnya karena ketidaktahuan kita dalam mendidik anak laki-laki dan anak perempuan sesuatu yang berbeda, misalnya sehingga sekarang marak ya banyak LGBT atau hal-hal yang menyimpang dari fitrah. Nah, itu bisa jadi disebabkan karena salah pola dalam mendidik anak, bahwa walaisa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan gitu ya. Nah, makanya mari kita lihat sama-sama bagaimana mendidik anak laki-laki itu seperti apa. Akan saya share screen-kan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada salah satu buku yang sangat menarik ya. Nah, bismillah. Nah, ini. Nah, ini ya, bahwa bagaimana menumbuhkan sifat maskulin pada anak laki-laki. Judul aslinya adalah Atfaluna wa ma'anir rujulah ya. Bagaimana rujulah maskulin itu betul-betul terbentuk ya dengan sesuatu yang kita lakukan, bahwa di sini diawali penulis menyampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna ya. Semua perkara di dalam Islam itu secara gamblang disampaikan, bahwa diantaranya di sini tarokhna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yazkuruna minhu ilman, bahwa Rasulullah sudah meninggalkan kita ya, dan tidaklah seekor burung yang terbang mengepakkan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau sudah menerangkan ilmunya kepada kami. Nah, ini ya, bahwa subhanallah Rasulullah sudah menjelaskan berbagai hal kepada para sahabat ya, syumuliyahnya Islam, betapa sempurnanya Islam gitu ya. Sini bahwa apalagi dalam hal mendidik anak ya, bahwa sampai-sampai gitu ya, suatu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu an ditanya oleh seorang Yahudi gitu ya, dengan nada mengejek gitu ya, nggak percaya kalau Islam itu segala tetek bengeknya sudah dijelaskan gitu ya oleh Quran dan hadis gitu ya, secara terperinci sudah dijelaskan dalam Islam itu. Sehingga suatu ketika ya Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang Yahudi dengan nada mengejek, masa iya Islam begitu sempurna gitu, berbagai hal diajarin gitu di Islam, bahwa dia mengejek dengan menyampaikan bahwa qad 'allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta khiraah gitu ya. Benar nih ya, beneran nabimu sudah mengajarimu semuanya, bahkan sampai urusan ke kamar kecil gitu ya. Nah, jadi nggak percaya orang Yahudi itu bahwa dalam Islam itu syumuliyah gitu ya, sempurna gitu, semuanya dari mulai bab apapun gitu ya, Rasulullah betul-betul gitu ya mendetail gitu ya penjelasannya, pedoman hidup yang harus dijalani kita sebagai umat Islam. Sehingga Salman ditanya oleh Yahudi tadi, beneran gitu ya nabimu mengajarimu semuanya, bahkan sampai urusan ke kamar kecil? Nah, sehingga Salman radhiyallahu anhu dengan tegas menjawab bahwa ajal
iya benar gitu, benar Islam itu subhanallah gitu ya. Laqad nahana, nah benar gitu ya. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaid. Nah, sungguh kami itu dilarang menghadap kiblat ya ketika buang air kecil atau buang air besar gitu ya, ghaid au baul. Nah, jadi sampai sedetil itu Rasulullah gitu ya, mendidik dari hal-hal kecil apapun, tidak ada yang terlewat gitu ya. Sungguh gitu kami sudah dilarang ketika buang air besar atau buang air kecil ya menghadap kiblat. Kemudian au annastanjia bil yamin, dilarang ya cebok atau istinja dengan menggunakan tangan kanan. Au nastanjia bi aqalla min salasati ahjarin, juga kami dilarang untuk cebok kurang dari 3 batu gitu ya. Au anastanjia biroji'in au bi azmin, atau kami ya dilarang cebok dengan kotoran hewan atau tulang. Nah jadi sedetil itu gitu ya, dalam Islam itu diajarin, kata Salman gitu ya. Nah, karena itu cara mendidik anak ya, atau parenting, cara mendidik anak intinya ya kalau dalam Islam itu ya tarbiyatul aulad ya, itu adalah parenting, sama tidak luput dari yang diterangkan dalam agama kita. Nah subhanallah bahwa Allah sudah sangat tegas ya di surah At-Tahrim menyampaikan bahwa mengenai pendidikan ini, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijaroh, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Nah, jadi surah At-Tahrim sudah sangat tegas bagaimana kewajiban mendidik anak ya sebagai orang tua. Nah, bahwa di sini memang banyak ya sekarang yang sudah menyadari bahwa parenting itu sesuatu yang penting gitu ya. Mulai dari teori-teori misalnya, tetapi terkadang kita juga umat Islam ya masih banyak mengadopsi teori barat yang tidak semuanya gitu ya, tidak semuanya sesuai dengan syariat gitu ya. Tapi memang banyak juga yang bagus gitu ya. Tetapi paling tidak kita sebagai pendidik muslim ya, kita sebagai guru, kita sebagai guru di rumah dari orang tua ya, sebagai guru di sekolah, nah paling tidak kita mengambil parenting itu teori-teorinya bukan hanya dari barat saja ya, karena teori dari barat itu diantaranya yang paling terkenal ya ada 3 aliran. Nah kita jangan sampai misalnya mengambil yang tidak sesuai dengan syariatnya. Misalnya di sini ada yang pertama, parenting di barat itu ada aliran pesimisme ya, atau pesimism ya, atau nativism. Di antaranya di sini menyatakan bahwa perkembangan atau tingkah laku manusia itu ditentukan oleh hereditas gitu ya, oleh keturunan gitu, dan pengaruh pendidikan itu sangat kecil. Jadi mereka sangat mempercayai bahwa manusia itu tergantung keturunannya. Ketika keturunan ustadz pasti jadi ustadz gitu. Ini jadi aliran pesimis gitu ya, bahwa pendidikan itu kecil sekali gitu ya, mempengaruhi perkembangan manusia. Jadi dalam paham ini pokoknya kalau anaknya ningrat, orang tuanya ningrat, anaknya ningrat. Kalau orang tuanya penjahat, anaknya penjahat. Orang tuanya baik, anaknya baik. Nah ini kan sangat ekstrim ya kalau di barat. Misalnya ini ada aliran pesimism bahwa pendidikan itu kecil gitu ya, bisa berpengaruh terhadap pembentukan anak gitu. Kemudian ada yang sebaliknya, yang kedua adalah aliran optimism gitu, optimisme ya, atau empirism. Kalau ini digagas oleh John Locke ya, itu sudah sangat terkenal juga, bahwa perkembangan tingkah laku manusia itu ditentukan oleh pendidikan. Nah, ini kan optimis. Jadi ini sangat mengapresiasi bahwa anak itu ya, anak lahir itu seperti kertas putih kosong gitu ya, tabula rasa, pokoknya seperti kertas putih yang bisa diisi sekehendaknya gitu. Jadi anak itu seperti kertas putih, misalnya ketika orang tua mau menjadikan anak itu apa,
Nah itu ini aliran optimisme bahwa manusia itu ditentukan oleh pendidikannya, jadi oleh lingkungan yang membentuknya. Misalnya ingin dijadikan penjahat kah, ingin dijadikan sebagai orang baik kah, ingin dijadikan sebagai pengusaha kah, dan lain sebagainya. Nah itu tergantung pendidikan gitu. Nah, jadi siap ya, seperti kertas putih yang mau dihitamkan, mau diputihkan gitu ya. Nah, ini aliran optimisme. Kemudian ada aliran konvergensi ya. Konvergensi ini menyatakan bahwa perkembangan tingkah laku manusia itu ditentukan keturunan iya ya, hereditas iya, tetapi faktor pendidikan juga iya. Jadi ini kombinasi ya, namanya juga konvergensi kan kombinasi. Jadi mereka melakukan riset bahwa sekalipun anak kembar identik ya, yang hidup di dua lingkungan berbeda, ternyata punya perkembangan jiwa dan tingkah laku yang berbeda juga gitu ya. Nah itu kan dari riset ini ternyata kedua-duanya itu berpengaruh gitu ya. Pendidikan berpengaruh gitu ya, keturunan juga berpengaruh. Nah di sini para pendidikan barat ya, mereka berdebat bahwa berpusat pada manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Nah, di sini bagaimana Islam memandang? Nah, nanti ya, bagaimana dengan konsep Islam itu sendiri? Apakah Islam yang mengagungkan hereditas, keturunan, atau Islam mengagungkan pendidikan atau konvergensi misalnya? Nah, bahwa bagaimana Islam, jadi jangan sampai kita misalnya pendidik muslim atau psikolog muslim terbawa arus gitu ya, pemahaman barat yang harus kita filter misalnya. Nah, bagaimana dengan konsep Islam itu sendiri, bahwa Islam itu tidak menetapkan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan kosong gitu ya. Masa iya tidak punya potensi apa-apa gitu. Islam tidak memandang seperti itu. Kalau tadi kan teori tabula rasa bahwa seperti kertas putih ya, yang kosong mau dihitamkan, mau seperti apa. Namun Islam menetapkan bahwa setiap manusia juga punya isi gitu ya, sudah punya potensi gitu, tidak kosong sebagaimana kertas kosong. Tapi Islam itu memandang bahwa manusia itu memang sudah punya fitrah, sudah punya potensi, punya potensi baik ya. Nah, fitrah di sini sudah punya keimanan, ketauhidan. Nah seperti itu misalnya, potensi kebaikan. Nah dalam Islam seperti itu. Nah, di sini dalilnya di surah Ar-Rum ya, sudah sangat terkenal bahwa fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Nah, ini ya, bahwa mengenai fitrah. Nah, di sini sehingga para ulama berijtihad ya, fitrah itu seperti apa misalnya. Juga Ibnu Katsir di sini berpendapat terkait ayat tadi ya, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Menurutnya bahwa fa innahu ta'ala fatara khalqah ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha illa ghair. Sesungguhnya Allah menciptakan hambanya di atas ma'rifah ya. Ma'rifah mengenal dirinya, mentauhidkan dan menetapkan bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain dirinya semata, selain Allah gitu ya. Jadi fitrah manusia itu memang fitrah bertauhid ya, bahwa kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasfirani au yumajisani, bahwa setiap bayi itu dilahirkan berada di atas fitrah gitu ya. Maka tergantung orang tua apakah anak itu mau dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi gitu ya. Nah, kita harus memahami fitrah itu sendiri ya. Kalau di sini banyak sekali pendapatnya ya, diantaranya Syekh Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa wal afsahu ya, yang paling sahih, yang paling terpercaya gitu ya, anna ma'nahu anna kullu maulud yuladu mutahayyian lil Islam, bahwa yang sahih makna hadis tadi ya adalah bahwa semua bayi yang lahir itu sudah punya kecenderungan kepada Islam. Nah, ini menurut syarah An-Nawawi ya, seperti itu. Kemudian sekarang kita bahas ya, sebenarnya fitrah itu seperti apa gitu ya, fitrah itu. Nah, kalau di sini fitrah itu adalah dari fatara yafturu fatran ya, punya dua makna.
fitrah itu bisa artinya syakko ya, pecah atau belah. Yang kedua adalah kholako. Fitrah itu menciptakan, menjadikan sesuatu yang ada tanpa ada contoh sebelumnya. Itu fitrah. Dalam Mu'jamul Wasit, fitrah itu adalah at-tabi'ah as-salimah gitu ya. Pembawaan yang selamat, tidak dicela karena aib atau kekurangan gitu ya. Nah, jadi fitrah ini sudah menjadi tabiat yang bersih, suci ya, tidak ada keburukan. Sehingga Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa anak itu diciptakan selamat dari kekufuran. Anak tifla ya, khuliqo, diciptakan itu saliman, selamat minal kufri, dari kekufuran gitu ya. Sesuai dengan perjanjian Allah ketika Allah menciptakan anak Adam gitu ya, sebelum keluar dari sulbi mereka kan mereka ditanya dulu. Nah, ini ditanya dulu bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah sudah nanya, bukankah aku ini Tuhanmu ya? Ketika kita berada dalam rahim Allah nanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kemudian para janin itu menjawab ya, betul, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, di sini bahwa ayat tadi menunjukkan manusia itu diciptakan di atas fitrah tauhid ya. Manusia itu diciptakan mengesahkan Allah, namun fitrah ini dirubah oleh akidah-akidah rusak yang datang setelahnya. Nah, oleh karena itu bahwa intinya kita harus menjaga fitrah anak, bahwa fitrah ini adalah Allah menciptakan khalaqah ya, bahwa al-khaliqah. Nah, di sini Allah menciptakan watak atau tabiat manusia itu untuk menerima Islam dan condong kepada tauhid gitu ya. Dengan kata lain, fitrah itu adalah Islam gitu. Fitrah itu adalah agama yang lurus, bahwa sehingga gitu ya, tugas pendidikan itu bagaimana sekarang kita ya, baik ke murid di sekolah, anak di rumah, memelihara, menjaga ya, tetap dalam keadaan fitrah ya, memelihara, menjaga, menumbuhkan dan menyuburkan fitrah ini supaya tidak rusak gitu ya. Nah, sekarang yang tadi saya sampaikan bahwa dalam hal ini bagaimana kita menjaga fitrah seksualitas gender dalam perspektif Islam ya, karena tadi kan untuk anak laki-laki jangan sampai kita salah mendidik gitu ya. Ini anak laki-laki, ini perempuan. Nah, di sini bahwa tentang fitrah seksualitas ya, tentang gender dalam perspektif Islam, bahwa seksualitas itu merupakan fitrah bawaan sejak lahir ya, punya sifat, peran, fungsi dan tanggung jawab spesifik yang berbeda-beda. Bahkan Allah menciptakan laki-laki, perempuan gitu ya. Nah, di sini tentu saja, sebagaimana yang pernah kemarin dibahas ya, Allah itu ngasih inasan anak perempuan, ngasih zukur anak laki-laki, lima yasya ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini bahwa anak yang ada perbedaan gender ya, ada laki-laki, ada perempuan, nanti akan berkembang sesuai peran dan fungsinya. Nah, bahwa anak perempuan nanti akan menjadi seorang istri, seorang ibu, kemudian anak laki-laki akan berperan sebagai suami, sebagai ayah gitu ya. Nah, jadi kita harus betul-betul gitu ya, dalam mendidik, menjaga, memelihara fitrah seksualitas ini misalnya. Nah, sekarang kita kan banyak sekali fenomena LGBT ya, dan kerusakan fitrah, bahwa ketika secara naluri ya, manusia itu diberikan sama Allah syahwat ya, dengan organ seksualnya untuk bisa bereproduksi, melestarikan gitu ya. Nah, karena itu kan Allah menciptakan adanya perbedaan gender, ada jenis kelamin, supaya kedua-duanya menjalankan nalurinya ya, laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Nah, ketika ini fitrah dan akal sehat tidak bisa menerima adanya perilaku LGBT ya, lesbi, gay, biseksual, transgender gitu ya. Jadi fitrah dan akal sehat menetapkan bahwa kayak perbuatan tadi ya, homoseks itu, lesbi, gay, itu adalah sesuatu yang immoral gitu ya, tidak manusiawi gitu. Nah,
Sekarang itu semakin semarak ya, kami juga di Garut ada 30.000 ya, 30.000 semakin hari itu semakin bertambah gitu, sangat miris sekali gitu ya. Makanya jangan sampai mungkin kita sebagai pendidik di sekolah ya, bagaimana mendidik anak laki-laki itu sesungguhnya berbeda dengan mendidik anak perempuan gitu ya. Nah di sini kita akan sama-sama bahas ya urgensi tarbiyah jinsiyah, pendidikan seksual dalam perspektif Islam, bahwa tujuannya itu pentingnya ya, kenapa mesti ada tarbiyah jinsiyah, pendidikan seksual dalam Islam itu supaya anak itu tahu identitas seksualnya gitu ya, dan ia bisa membedakan gitu ya, bahwa saya itu laki-laki misalnya, bahwa saya perempuan gitu, dan bisa membedakan orang lain dari sisi gendernya, dia itu laki-laki, dia perempuan gitu ya. Jangan sampai krisis identitas. Nah kenapa misalnya dari sejak kecil ya ada yang kemayu misalnya, jadi dengan adanya tarbiyah jinsiyah gitu ya, di dalam Islam juga ada pendidikan jinsiyah itu ya, seksual dalam perspektif Islam seperti apa, dan supaya anak itu tahu peran seksualitasnya ya sesuai dengan gendernya. Kalau laki-laki ya misalnya melihat peran ayah, misalnya bagaimana ketika mendidik anaknya gitu ya, anak tahu peran ayah itu seperti apa, anak tahu gitu ya peran ibu itu seperti apa, dan bisa melihat perbedaannya. Oh kalau peran ayah seperti ini, oh kalau ibu seperti ini, karakteristiknya seperti ini, nah dan sebagainya gitu ya, baik dari cara berpakaian, cara bicara, cara bersikap, jadi jangan sampai salah gitu ya misalnya. Makanya ketika tidak ada peran di dalam keluarga ya, tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya, nah, anak akan mengalami krisis identitas tadi gitu ya. Kemudian supaya anak juga bisa melindungi dirinya ya dari kejahatan seksual dan penyimpangan seksual. Nah ini bahwa Islam sangat tegas ya, apalagi ucapan Hana ya, istrinya Imran, ibundanya Siti Maryam, bahwa beliau menyatakan walaisa dzakaru kal unsa, bahwa anak laki-laki itu tidak sama seperti anak perempuan, bahwa memang anak laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya, bahkan dididik juga dengan cara berbeda sejak dini gitu ya. Nah di sini kita harus betul-betul memperhatikan. Di sini misalnya ada prinsip-prinsip umum ya, misalnya bahwa Islam melarang membenci perempuan. Kan dulu sebelum Islam datang, perempuan itu begitu ya, para jahiliyah itu mereka muswadan, langsung menghitam ketika tahu lahir itu anak perempuan. Mereka langsung memerah ya, menghitam wajahnya karena benci, kemudian dikubur hidup-hidup ya anak perempuan itu. Tetapi Islam datang untuk memuliakan, menghargai, menghormati ya, kemudian memberikan nama yang baik pada anak perempuan ya, sama anak laki-laki juga ya, dengan nama itu bisa menebak gendernya apa. Nah jadi jangan sampai ketika dari mulai mengasih nama gitu ya. Nah dalam hak akikah juga kan berbeda, kalau anak perempuan cukup hanya 1 ekor kambing ya, kalau anak laki-laki 2 ekor kambing. Nah itu bahwa walaisa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki itu tidak sama dalam perempuan. Misalnya dalam mencukur rambut ya, yang paling rojih itu kalau anak perempuan bahkan boleh tidak dicukur juga gitu ya. Bahkan sebagian pendapat Imam Hambali ya memakruhkannya kalau anak perempuan dicukur gitu. Sementara kalau anak laki-laki dianjurkan untuk dicukur habis. Nah, walaupun ini ya misalnya yuhlaku ra'sahu itu, tetapi hadis yang lain misalnya pokoknya dicukur rambut aja gitu ya. Tapi di sini ada sedikit perbedaan. Misalnya dalam hal hitan, jadi ulama sepakat bahwa hukumnya wajib bagi anak laki-laki, namun hanya dianjurkan. Kalau untuk anak perempuan itu nggak wajib, seperti tadi ya, sama mencukur juga. Dalam hal perhiasan ya, anak perempuan boleh ditindik telinganya, sedangkan laki-laki nggak boleh misalnya. Ini dalam buku ini kita akan belajar bagaimana menumbuhkan arrujulah, maskulinitas gitu ya. Pada anak laki-laki itu harus ditumbuhkan arrujulahnya, maskulinitasnya gitu ya. Kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ya, rijalahnya itu, maskulinitasnya itu harus betul-betul dijaga.
Nah, di sini Syekh Muhammad Shalih ya Al-Munajjid, subhanallah, bagaimana beliau memberikan perhatian yang bagus gitu ya terhadap bagaimana harus menjaga maskulinitas gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana menjaga fitrah seksualitas laki-laki ya, anak laki-laki atau arujulahnya. Nah, di antaranya nih dari mulai memberikan kunyah, takaniyah. Nah, takaniyah itu memberikan kunyah ya, kunyah itu panggilan. Nah, dari mulai panggilannya juga harus betul-betul ya, jangan sampai panggilannya itu ngasal, misalkan teh untuk laki-laki tetapi ke perempuan-perempuanan dipanggilnya misalnya dan lain sebagainya. Sebentar, ini mau sambil dicas. Nah, kemudian nah ini takaniyah ya, memberi kunyah. Nah, jadi memanggil anak laki-laki itu kalau Rasulullah ya ada istilahnya dengan abu ya. Kalau anak laki-laki udah dipanggil Abu Nuger ya, Abu Fulan ya. Kalau anak perempuan Ummu Fulan gitu ya. Nah, ini dalam Islam, ini dalam perspektif Islam bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi anak akan merasa dirinya itu lebih dewasa gitu ya dibandingkan dengan usia yang sebenarnya. Sehingga ketika takaniyah ini juga penting ya, memberikan kunyah ini ya, bahwa Rasulullah ya memberikan kunyah kepada anak-anak kecil. Nah, diantaranya ya kesaksian dari Anas bin Malik bahwa kana nabiyyu ahsanan nas khuluqan wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Nah, ini bukan Abu Nugair, Abu Umair ya, bahwa Anas itu dia memberikan kesaksian bahwa Nabi itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya, dan aku punya adik laki-laki. Nah, Anas itu punya adik laki-laki yang suka dipanggil Abu Umair ya oleh Nabi gitu ya. Qala ahsibuhu Fatiman, bahwa aku menduga Anas mengatakan bahwa adiknya itu sudah disapi gitu ya. Kemudian Anas melanjutkan, kalau Rasulullah datang ya kemudian melihat adikku, kata Anas bin Malik ya, beliau menyapanya ya Aba Umair gitu ya. Nah, ini jadi sapaan Rasulullah kepada anak kecil, adiknya Anas ya saat itu. Beliau memberikan kunyah Abu Umair gitu ya. Wa kana idza jaa qala ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Jadi ini yang dicontohkan Rasulullah ya, kepada anak kecil sudah diberikan kunyah Aba Umair gitu ya. Gimana nih kabar burung kamu, kabar burung pipit kamu gimana? Nah, ini jadi Rasulullah itu ya memang orangnya kepada anak kecil juga perhatian gitu ya, perhatian nih, jadi kayak PDKT supaya lebih akrab ya. Gimana nih kabar burung pipit kamu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sama. Nah, ada cerita juga, bukan Aba Umair saja ya, tetapi sama. Nah, ini juga ada istilah dengan kunyah Ummu Khalid ya, Ummu Khalid. Nah, di sini langsung saja ya karena udah siang. Nah, di sini bahwa faja'ala yanduru ila alamil khamisah wa yushiru biyadihi ilayya wa yaqulu ya Umma Khalid. Nah, memanggilnya dengan Umma Khalid ya. Hadza sana wa ya Umma Khalid hadza sana was sana bilisanil habasyiyah al hasan. Nah, jadi bahwa beliau memanggil ya, memanggil salah satu anak kecil dengan kan ini Ummu Khalid masih kecil, tetapi beliau memanggilnya dengan istilah Ummu Khalid gitu ya. Di sini bahwa beliau punya melihat ya corak warna baju, ini mau dikasih ke siapa nih baju. Nah, ya Ummu Khalid hadza sana wa ya Ummu Khalid hadza sana wasana bilisanil habasyiyah al hasan. Nah, ini bagus nih baju ini, bajunya bagus Ummu Khalid. Jadi Rasulullah mencontohkan at-takaniyah ya, kunyah. Nah, jadi kepada anak laki-laki tadi Aba Umair, kepada anak perempuan beliau mencontohkan dipanggilnya Ummu Khalid ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengajak anak ke pertemuan umum gitu ya. Nah, bahwa
ini juga bagian dari menumbuhkan maskulinitas laki-laki, anak laki-laki, bahwa Rasulullah, nah di sini karena Nabiullah wasallam idza jalasa yajlisu ilaihi nafarun min ashabihi wa fihim rajulun lahu ibnun shaghir ya'tihi min khalfi zahrihi fayu'iduhu baina yadayhi. Jadi Rasulullah sudah menghormati gitu ya. Nah, jadi di sini bahwa biasanya ya Rasulullah ketika duduk ya, maka sejumlah sahabat beliau turut duduk ya, menemaninya biasa. Di antara mereka ada seorang yang punya anak kecil ya, ada ibnun shaghir, lahu ibnun shaghir, ada yang punya anak kecil yang biasa ya mendatangi beliau dan berada di belakangnya, kemudian beliau mendudukan di depannya. Nah itu jadi menghargai di majelis itu juga ya Rasulullah, bahwa memang anak laki-laki itu memang harus punya sifat kepemimpinan gitu ya. Anak laki-laki itu harus punya sifat rujulah. Nah maka beliau simpan ya anak tadi, fayu'iduhu baina yadayhi, didudukan di depannya, di depan beliau gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian menceritakan kepahlawanan ya. Nah ini juga penting ya, menceritakan misalnya kisah-kisah peperangan dalam Islam, bagaimana kemenangan umat Islam. Nah ini untuk memperbesar syaja'ah ya, keberanian. Jadi jiwa sang anak itu punya sifat pemberani gitu ya. Nah itu penting untuk arujulah, sifat maskulinitas itu sangat penting misalnya. Nah di sini bahwa Zubair bin Awam ya punya 2 anak, salah satunya ikut menyaksikan ya sejumlah peperangan, sedangkan anak yang satunya adiknya ya bermain ya dengan bekas luka-luka yang ada di bahu ayahnya, sebagaimana diceritakan. Nah ini jadi bahwa sifat heroik sang ayah ya Zubair bin Awam, nah itu dikenalkan gitu ya ke anaknya ya. Ini sangat panjang ya, bahwa diceritakan gitu ya dengan Zubair bagaimana menerjang musuh dan lain sebagainya. Nah itu diceritakan sifat heroik supaya bisa meningkatkan sifat rujulahnya, maskulinitasnya gitu ya. Nah di sini misalnya annahu kana ma'a abihi yaumal yarmuk falama in hazamul musyrikin hamala faja'alahu yujahizu ala jarhahihim, bahwa Urwah pernah bersama ayahnya yaitu Az-Zubair ya ketika perang Yarmuk, ketika umat musyrikin mereka mundur, maka beliau ya yaitu Urwah mencoba menerjang musuh-musuh yang terluka. Nah ini bahwa menuntaskan ya Urwah. Nah subhanallah, jadi sudah diajarkan seperti itu. Kemudian mengajarkan anak adab terhadap yang lebih tua ya. Ini misalnya dicontohkan bahwa Rasulullah ya yusallimu shaghir alal kabir, silahkan gitu ya kalau beri salam itu dari yang muda kepada yang tua, wal marru alal qaid, dari yang berjalan kepada yang duduk, wal qalil alal kasir, dari yang sedikit kepada yang banyak. Jadi kalau mengucapkan salam itu etikanya dalam Islam, kalau ada anak kecil dulu yang duluan, anak kecil memberi salam kepada yang besar, yang lewat harus ngucapin salam pada yang duduk ya, yang sedikit kepada yang banyak. Nah ini ada as-shaghir ya kepada yang besar. Kemudian menunaikan hak anak dan menghargainya di majelis. Nah ini juga ya, coba sedikit lagi, ini masih banyak, cuma kita bahas sedikit ya, udah siang. Nah ini bahwa diantaranya di sini Rasulullah ya pernah disodorkan segelas minuman, kemudian beliau meminumnya, sementara di samping kanan beliau ada seorang anak kecil yang paling muda ya di antara yang hadir, sementara para orang tua ada di sebelah kiri. Nah jadi tadi di sebelah kanan ada anak kecil ya, sebelah kiri ada bapak-bapak. Kemudian beliau berkata, wahai nak gitu ya, wahai bocah gitu ya, wahai bocilnya nak, apakah kamu mengizinkan aku untuk memberi minuman ini kepada para orang tua? Kemudian anak kecil itu berkata, aku tidak mau mendahulukan jatahku yang berasal dari Anda kepada seorang pun wahai Rasulullah. Nah, jadi nggak mau, pengen aku dulu gitu ya. Maka beliau pun memberikan kepadanya. Nah, jadi di sini menunaikan hak anak ya dan menghargai ya di sebuah majelis. Nah, kalau di kita mah kan nggak ada tradisi seperti ini ya.
Subhanallah, Rasulullah itu bahwa fa'atahu iyahu, maka Rasulullah yang memberikan langsung gitu ya. Kemudian nah ini diantaranya, mungkin satu lagi ya, mohon maaf ini satu lagi udah tanggung, masih banyak sebetulnya mengajarkan, untuk mengajarkan tadi ya maskulinitas itu laki-laki diajarin olahraga laki-laki gitu ya. Jadi misalnya dalam Islam kan seperti memanah, berenang, menunggang kuda gitu ya. Nah, bahwa di sini kata Umar menulis ya, menulis surat, kata Umar radhiyallahu anhu ila Abi Ubaidah, Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah al-Jarrah, an alimu ghilmanakum. Nah, jadi Umar ngasih surat kepada Ubaidah bin Jarrah seperti ini, alimu ghilmanakum, ajarkan anak-anak kalian al-auma. Nah, ajarkan untuk apa? Untuk berenang gitu ya. Wa muqatilatakum ar-ramya. Kemudian ajarkan juga teknik berperang gitu ya. Kemudian diajarkan bagaimana menggunakan panah. Jadi ajarkan olahraga laki-laki ya, berenang, kemudian teknik berenang, kemudian menggunakan panah. Nah, ini memanah, berenang itu adalah salah satunya. Nah, juga harus dijauhkan dari al-muyu'ah ya, kayak lembek laki-laki misalnya, atau takhannus ya, menyerupai perempuan. Takhannus ya, jangan sampai jadi bencong nantinya. Misalnya kayak orang tua melarang anak laki-laki meniru gerakan-gerakan gestur gerak tubuh seperti perempuan ya, seperti bergerak melambai misalnya, menyisir rambut. Nah, juga nggak boleh laki-laki pakai sutra, pakai emas gitu ya. Ini sudah sangat jelas gitu ya, bahwa Rasulullah ya, wa ana akrahu, aku benci perbuatan anak-anak yang ayyal basa al-ghilman syai'an minaz zahab. Jadi aku membenci perbuatan anak-anak yang mengenakan emas ya, karena sudah sampai kepadaku riwayat dari Rasulullah bahwa melarang dari mengenakan cincin dari emas. Maka aku benci perbuatan ini bagi laki-laki dewasa ataupun anak-anak gitu ya. Nah, ini dari Imam Malik, beliau menyampaikan seperti ini. Nah, jadi banyak lagi ya, silahkan untuk dibaca saja. Misalnya ini tidak merendahkan anak, terutama di hadapan orang lain ya, tidak meremehkan pemikirannya. Nah, bagaimana Rasulullah, nah ini di sini kesaksiannya sangat banyak ya. Kemudian diantaranya tadi ya, asy-syaja'ah, keberanian, memperhatikan rasa malu ya dalam berpakaian, jauhkan dari al-muyu'ah ya, feminitas. Kalau ar-rujulah itu maskulin, kalau al-muyu'ah itu feminim gitu ya, dalam berpakaian, dalam rambut, gestur gerak. Nah, misalnya bahwa sutra pun nggak boleh kan, emas pun nggak boleh gitu ya. Kemudian menjauhkan dari hedonis gitu ya. Nah, ini dan lain sebagainya nanti bisa pelajari lagi ya, supaya bagaimana anak laki-laki itu tumbuh sesuai dengan kerujulahannya, ke maskulinitasnya. Jangan sampai terbalik, anak laki-laki justru yang tumbuhnya tadi al-muyu'ahnya, feminitasnya gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bun. Bunda ini, Bunda Nunung, kayaknya di mana ya Bunda ininya? Bunda Nani. Baik, jazakillah khairan sirah Bunda Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita pemahaman dan dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Baiklah partisipan, marilah bersama-sama kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira pada semua partisipan. Barakallahu fiik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.